Kayaknya Marcella juga udah berapa bulan di sini kamu? Dari akhir Mei. Dari akhir Mei saya coba. Segitu lama. Lama. Dari mulai ada Dulu, kerjaan sampai akhirnya anak-anak nyusul karena liburan. Habis ini udah gak Sampai pengen pulang. Kenapa ya kita jadi pada pakai putih-putih begini ya? Soalnya kan tadi kita kan ikut juga apa? Kenapa sih saya kok bisa tertarik untuk berorganisasi? Terus yang kedua, kenapa kok nggak parvi, tapi harus parvi 56 nih? Kita pengen tahu juga dong ya alasannya apa ya saya. Sebetulnya agak panjang ceritanya. Kemudian pada saat itu memang keadaan di dalam parvi itu tidak semudah yang dibayangkan pada saat itu. Jadi Indiscope tuh sebetulnya adalah cita-cita kita tuh pada saat itu, karena kita tahu ekosistem perfilman kita tuh kan saat belum sempurna ya. Pertama, kita tidak punya distributor di Indonesia. Kedua, kita juga masih kurang infrastruktur bioskop. Halo sahabat Jenny Rahman, kembali lagi dengan channel YouTube-nya Jenny Rahman. Kali ini aku ada bersama dengan dua perempuan cantik dan mereka sama-sama berjaya pada masanya ya. Masa sekarang masih nggak sih? Enggak dong, masanya gue duluan, baru belakangan Marcella. Apa kabar Marcella? Alhamdulillah. Aduh, ini alhamdulillah Akhirnya banget ya ketemu Ju di ya. Bali. Makanya ini sehat. akhirnya vlog gue yang paling jauh nih kayaknya nih. Di Bali. Sampai di Bali. Thank you ya darling. Sama-sama Mbak, kita tuh lucu banget ya. Kita janjian udah dari kapan coba? Enggak jadi Dari lagi, Jakarta, dari Sentul. akhirnya kita Iya, saya ingat. Dipertemukan di Ubud. iya di Belah Batu. iya. Dan yang lucunya di Ubud itu nggak janjian main. Enggak janjian. Ini semuanya serba enggak janjian Tidak ya. dalam rencana ya. Jadi memang kita dapat undangan khusus untuk mendatangi untuk melihat-lihat sejarah yang ada di Puri Belah Batu nih. Dan akhirnya kebetulan Marcella lagi bermalam di tempatku. Oh, udah lihat? Aku culik, ya udah. Gimana Udah pendapatnya? seneng banget. Aku tuh seneng banget. Pertama, Mbak ini kan selama ini kan season actress, Iya. ya nggak sih? Everybody Organisasi knows perfilman, ya. iya. Terus tiba-tiba sekarang di usianya yang sekarang tetap berkarya, tetapi membangun sesuatu di Ubud gitu, yang mana itu kan harusnya punya impact terhadap pariwisata. Dan juga diharapkan juga bisa menghidupkan komunitas di sini. Dan di masa pandemi lagi nih. Di masa pandemi itu luar biasa loh, bisa Dan aku bergerak bilang itu, dan aku di masa bilang pandemi, menyelesaikan proses pembangunan di masa pandemi. Aku tuh amazed pas datang, aku bilang gede besar juga ya ini, dan dilakukannya semua sendiri gitu, Dan itu tanpa membutuhkan desainer ya Mbak, keberanian. khusus Tanpa ya, arsitek. tanpa arsitek. Kadang-kadang pakai Zoom meeting. Geser sini, geser sana lewat video Dan call. akhirnya hasilnya Akhirnya Bumi banget, Hasilnya. betah dan indah pokoknya. you stay how many days? Aku tuh Udah bolak-balik, udah 3 kali. udah pertama dengan keluarga, terus Iya. sekarang lagi kembali lagi sama anak-anak. Itu pertanda kalau nggak nyaman, nggak balik ya. Iya Ya. dong. Berarti kalau balik lagi nyaman. Tapi nyari waktu di Jakartanya kok susah banget, malah ketemu Malah jodohnya di Iya kan sini. sama-sama sibuk. Tapi aku tuh Ubud itu memang juga ya tempat yang membuatku tuh selalu jatuh cinta dan ingin kembali. Ya sama. Gitu ya, karena Ubud tuh kan artinya obat ya. Makanya Kayaknya ada tuh lagunya loh, ada lagunya Bali Kembali. Bali kembali. Terus ditambah ada tempatnya Mbak Yeni gitu di sini. Udah deh. Oh, nama betah ya, Say. Eh, Tapi nggak lepas daripada sekedar menginap, tapi gue ya ketemu sesama seniman ya, pelaku seni, apalagi di bidang yang sama di dunia perfilman. Akhirnya tuh kita punya gagasan-gagasan tuh, wah nambah ini. Kita kepengen membangun satu komunitas pekerja seni dan budaya yang ada di Bali, khususnya Ubud ya, Say. Nggak menutup kemungkinan juga kita kepengen juga nih, merindukan juga ada film-film yang dibuat di Bali yang mengangkat culture budayanya Bali. Loh kenapa enggak? Karena kan dua-duanya memiliki latar belakang yang sama kan di bidang Iya. seni gitu. Saking nggak bisa diem kalau ngobrol sama Marcella nih, wah kita kepengen punya ini, kita pengen punya gagasan bagaimana mengangkat perfilman Indonesia bisa kembali bangkit, apalagi bisa menembus sampai market internasional gitu loh, Say. Itu mimpinya gue sama Marcella. Jadi ketemu ya, salah satu kita diundang ke Puri Belah Batu juga kan, ingin mengangkat beberapa historis yang memang ada di sini gitu Menjadi kan. sebuah cerita ya, sejarah. Ternyata Ini- banyak ya hal-hal di Bali yang kita Banget, ini tuh tangan Tuhan Banget. yang mempertemukan kita di Sangat sini banget. ya. tadi aku denger ceritanya dari Pak Ceritanya Agung tuh dia. wow.
Bagus ya. Kan masyarakat Indonesia aja nggak banyak tahu, dan media visualisasi melalui dunia film itu lebih bisa dekat gitu loh dengan masyarakat, apalagi bisa menembus ke dunia internasional. Karena Bali kan udah cukup dikenal ya. Betul. Tapi film yang mengangkat pure culture Bali history, apalagi Iya. yang bersifat nasionalisme atau kepahlawanan gitu Betul. kan, Bali tuh aku belum lihat ya. Maksudnya kalau Jawa kan sudah banyak. Banyak. Karena Bali tuh juga punya Bali, history iya. yang mirip, apalagi Jawa dan Bali dulu kan juga Iya. Betul. sangat melekat. Gitu. Budayanya mereka juga mereka hampir. Deket Iya. ya, deket ya. Iya. Salah satu culture budayanya juga mirip-mirip juga sih sebenarnya ya. Jadi memang menarik banget ya. Gue sama Marcella sama nih, orang yang kok punya passion di Ubud ini, jatuh cinta dengan Ubud. Kayaknya Marcella juga udah berapa bulan di sini kamu? Dari akhir Mei. Dari akhir Mei, saya coba Segitu lama. lama. Dari mulai ada dulu-dulu, kerjaan sampai akhirnya anak-anak nyusul karena liburan, habis itu ya udah nggak Sampai pengen sekarang? pulang. Sampai Belum sekarang? ingin pulang, nggak bukan yang nggak ingin pulang ya, belum ingin pulang. Saking betahnya tuh. Tapi nggak semua orang loh betah di Ubud Iya, ternyata. iya. Iya, Ada kita beberapa betah. teman saya juga nggak betah di Nggak Ubud. betah. Hmm, Tapi nggak kita betah. tuh, aku tuh Oh, gue betah. betah. Iya, aku juga betah. Iya. Aku suka iklimnya, suka apa atmosfernya. Iya. Terus ini kenapa ya kita jadi pada pakai Putih-putih. putih-putih begini ya, Jo? Soalnya kan tadi kita kan ikut juga Upacara mengikuti lah ya, mengikuti iya. upacaranya mereka. Dan sampai tadinya kita diizinkan juga untuk diperlihatkan Topeng. topeng yang punya nilai sejarah, Gajah topengnya Mada. Gajah Mada Iya. gitu loh. Iya. Kan ini kan satu momentum yang sayang ya kalau kita Benar. enggak. Makanya kita pakai ini jadinya ya. Iya. Sekaligus juga kita selalu mengapresiasi kalau kita datang ke pura-pura itu, kita menghormati juga budaya-budaya. Salah satu budaya berkostum Ya, seperti ini. dengan udeng, dengan Udeng. pakaian-pakaian Bali, dengan Iya. kebayanya yang putih dan Iya. cantik, ya kan? Cuman Marcella berasnya habis gue. Iya, aku masih ada nggak sih? Kamu juga hilang. Hilang aku ya? juga hilang. Oh, masih rezekinya Lupa. masih nempel. Sementara rezeki kita ngikut. Terus cantik, aku tuh lama banget ya pengen ngobrol-ngobrol sama kamu, tapi kita nggak papasan, waktunya nggak tepat banget Iya. ya di Jakarta. Sebenarnya aku pengen bicara juga sih, pengen nanya-nanya ya aktivitas kamu. Pertama ya, aku tentunya sebagai alumni yang pernah dipercayakan sama teman-teman Mengurus untuk Parvi. memimpin organisasi Parvi, tapi aku support juga. Ini ada organisasi Parvi 56 yang diketuai juga oleh Marcella gitu loh kan. Congratulations. Buat gue tuh generasi muda yang mau peduli dengan organisasi itu juga nggak gampang, nggak banyak. Jadi gue sangat menghargai sekali, sangat mengapresiasi sekali bahwa seorang Marcella mau turun dan peduli di organisasi Parvi yang disebut namanya Parvi 56. Kenapa sih saya kok bisa tertarik untuk berorganisasi? Terus yang kedua, kenapa kok nggak Parvi tapi harus Parvi 56 nih? Kita pengen tahu juga dong Iya, ya iya. alasannya apa ya saya. Sebetulnya agak panjang ceritanya. Jadi pada waktu itu kan pertama kali aku kenal Parvi kan justru kan mamaku di Parvi dulu. Terus Mbak Yeni Betul. masih jadi ketua umumnya. Iya. Terus aku ingat sempat diminta terusin dong yang muda. Betul. Perlu nih yang muda. Aku untuk pernah nawarin menjadi- ya. Nah, Mbak Iya. Yeni pernah bilang sama aku, Sel kamu terusin, aku support. Terus, Karena kita sebagai perlu generasi regenerasi. muda, Betul. regenerasi yang mana bisa menyatukan antara yang senior juga yang muda-muda Betul. yang mungkin Iya, di bawah benar, aku benar, lagi. iya. Nah selama ini kan Parvi memang lebih ke semuanya yang senior, yang Senior. anak-anak muda itu belum tergabung rasanya di Betul. dalam asosiasi atau organisasi. Jadi ketika kita berhadapan dengan, kebetulan aku juga mungkin ada aktif di kayak di Kadin dan segala Iya. macam. Ketika kita diundang atau asosiasi produser gitu ya, ketika kita diundang misalnya dengan Komisi 10 gitu ya DPR. Begitu ditanya asosiasi produser semua udah ada. Begitu ditanya soal aktor pada saat itu tidak ada gitu. Nah terus akhirnya pada saat itu aku ketemu Om Rey Sahid Api. Nah ini ketika Mbak Yeni waktu itu menawarkan, aku kebetulan tuh masih umur berapa ya Mbak pada saat itu, aku belum siap dan aku nggak yakin, kayak aku nggak berani mengkomitmen atau mengiyakan sesuatu kalau aku nggak yakin Betul. aku bisa komit Ya. gitu Atau pada saat ukurnya kan itu. diri kita Iya kalau aku sebenarnya. diri aku takut Iya. mengecewakan kan intinya gitu. Nah kemudian akhirnya setelah Mbak Yeni sudah selesai dan diteruskan dengan yang Lain. tidak sesuai mungkin waktu itu menurut Mbak Yeni. Sebenarnya nggak diterusin almarhum. sih, Say. Iya tidak Ada diteruskan. satu eksiden Iya, ya, iya. gitu ya. Setelah ada kecelakaan sejarah mungkin. Iya. Oh iya, iya, tepatnya Dalam itu sebenarnya. perjalanan Parvi sebetulnya ada kecelakaan sejarah kalau aku melihat dalam perjalanan Iya, iya. Parvi ini. Kemudian setelah itu harus juga ada kongres lagi yang baru.
Nah, yang senior-senior tuh ketemu lagi gitu, Om Reza Hetapi pada saat itu, almarhum Om Deddy Sutomo, almarhum Om Amaruso Katamsi, Tante Debbie Cynthia Dewi, semua tuh minta Sel tolong ambil, maksudnya Om Roy Martin dan segala macam. Namun kemudian pada saat itu memang keadaan di dalam Parvi itu tidak semudah yang dibayangkan pada saat itu, sehingga kemudian ada kongres itu berjalan, tetapi buat aku pada saat itu kok tidak sesuai ya dengan hati nuraniku gitu, sehingga aku pikir apa iya caranya untuk menjadi ketua umum harus seperti ini. Kan kita aja diminta itu kan, aku akhirnya juga bukan karena aku mau sih pada saat itu, cuman aku pikir ya udah kalau bukan kita siapa lagi nih yang menurut saya ini kita punya tanggung jawab moral. Dunia acting ini sudah memberikan aku begitu banyak, kayaknya kali ini aku harus give back gitu kepada dunia seperan. Dan menurut aku memang aku sepakat sama Mbak Yeni, organisasi itu penting di dalam profesi apapun, karena dengan adanya organisasi ini adalah rumah di mana kita bisa menuangkan aspirasi dan juga memperjuangkan hak-hak kita sebetulnya. Kita nggak bisa loh berjuang bersendiri-sendiri, hanya ngomong sendiri tuh nggak bisa, teriak-teriak sendiri nggak bisa, Dan harus kita nggak bisa lewat bekerja sendiri juga, organisasi gitu. Jadi organisasi itu semacam perahu untuk kita berlayar mencapai tujuan. Iya. Tujuan kita itu apa? Kita harus juga bisa memperjuangkan hak-hak keprofesian kita. Betul. Ada jam kerja yang harus diatur di situ, kayak gitu-gitu ya. Terus ada selektif di dalam memilih seorang aktor-aktor gitu kan. Ada sertifikasi lah ya. Kayak gitu-gitu kan mesti ada gitu. Iya. Jadi enggak, karena sekarang di era reformasi itu mudah sekali untuk orang buat film, mudah sekali untuk orang menjadi artis. Tapi kita kan butuh melahirkan aktor-aktor yang punya komitmen di dunia film ini gitu loh. Sehingga film kita tuh dengan cerita-cerita, dengan pekerja seninya yang qualified, kita bangga untuk memperkenalkan film kita ke tingkat internasional. Tapi ini nggak lepas juga regulasi dan perhatian serta komitmen pemerintah ya untuk dunia perfilman, khususnya kepada pekerja seni. Banyak hal yang mesti diperjuangkan. Masih banyak, Mbak. Kemudian meneruskan tadi sedikit ya. Jadi ketika itu akhirnya berjalanlah sebuah kongres yang mungkin tidak semuanya tuh setuju dengan kongres tersebut. Akhirnya dibikinlah lagi, Marcel ikut saja kita kongres lagi di Jakarta. Nah, akhirnya aku mengikuti kongres lagi. Jadi sebenarnya inisiasi atau inisiatif atau motivasi kita bukan bikin organisasi baru atau tandingan atau apa, tidak sama sekali. Hanya pada saat itu dianggap yang senior-senior, aku kan juga ngikut aja ya. Bagaimana cara kita memperbaiki atau mengembalikan Parvi ke hitohnya pada masa itu, satu-satunya dengan cara itu dulu. Bukan dengan cara itu dulu, dan 56 itu sebetulnya adalah Parvi didirikan tahun 56. Dan itu aku ingat banget lahirnya tahun 56. Kemudian Om Deddy Sutomo aku ingat banget, kita angka 5 ke 6 itu adalah perbaikan, adanya peningkatan. Jadi kita di situ dulu, habis setelah itu kemudian akhirnya kongres dibikin, terus aku sama Om Reza Hetapi pada saat itu calonnya. Terus ya udah berproses, akhirnya Om Reza Hetapi dengan musyawarah mufakat, terus Om Reza Hetapi akhirnya jadi wakil ketua umum. Dan ADART-nya pun itu adalah bunyinya adalah tetap Parvi dilahirkan terus gini oleh siapa, segalanya ya detail. Dan kita intinya meneruskan, memperbaiki, terus mengembalikan Parvi sesuai dengan hitohnya, bahwa yang masuk di dalam menjadi anggota Parvi itu harus pekerja seni peran. Karena ini asosiasi aktor, bukan asosiasi kayak KFT, itu semua kan udah ada. Jadi kita mau benahi itu dulu sebenarnya. Kalau dengan kemarin, kalau kita langsung masuk dengan masih mungkin almarhum atau yang lama sebelumnya itu susah sekali gitu loh. Gimana nih caranya? Nah, nanti tetap aja sebenarnya kita menganggap ya Parvi ya tetap satu, walaupun namanya ada 56, namanya apa, tapi kan spiritnya sebetulnya yang kita bawa, niatnya itu. Berarti Parvi ada dua dong sekarang? Parvi ada 10 juga nggak masalah, yang penting tujuannya sama. Cuman memang kita berharap kalau bisa berlebur lah menjadi mungkin satu. kalau kayak PDI Perjuangan, akhirnya kan gitu kan sama. Tapi harapan kita tetap bisa bersatu, karena sebenarnya aktor-aktor dan aktrisnya juga punya tujuan yang sama. Toh nanti akhirnya mereka juga bisa ketemu dalam satu frame, ketemu di satu tempat yang akhirnya komunitasnya yang sama. Aku sih berkeinginan ya, mimpiku mudah-mudahan semua asosiasi, artinya asosiasi, aku sih berpikir sangat efektif dan efisien apabila memang setiap keprofesian itu punya satu asosiasi. Kayak misalnya produser ya satu di situ semua, betul, harusnya seperti penulis itu. Di situ semua, aktor pokoknya ya aku satu support gitu. banget. Aku support jadi banget, mudah-mudahan aja ya, insya Allah. Kamu yakin bahwa kita harus kembali bersatu, ya kan? Karena suaranya itu akan lebih kuat ya. Kalau kita bersatu, suaranya lebih kuat.
power juga akan lebih kuat gitu jadinya ya. Ya untuk memperjuangkan hal-hal segala apa yang kita butuhkan kan nggak terlepas ada wakil-wakil rakyat kita kan di DPR kan. Nah kita tuh berjuangnya nggak mungkin sendiri-sendiri gitu. Dan saya kira pemerintah sekarang ini juga cukup konsen ya, sangat mengharapkan dunia kesenian ini bangkit ya. Ya, karena terutama film ya. ini kan Media secara- komunikasi yang sangat komunikatif Iya, sebenarnya dunia film untuk itu. dalam konteks industri kreatif bisa dikatakan salah satu yang terbesar loh scope-nya. Karena Banget. semua tuh ada di dalam film. Kita bicara musik, kita bicara fashion, Bicara informasi, bicara Iya. pendidikan, bicara edukasi ya pokoknya semua dan tuh ini adalah ada untuk diplomasi kebudayaan bisa kita, di situ ya. media edukasi, semua tuh di sini gitu. Bukan cuma sekedar informasi kebudayaan sih ya, tapi justrunya nih ini melalui dunia film tuh bisa menjadi PR atau public relation untuk Iya. kepentingan Iya, negara diplomasi, sebenarnya ya kan. Banyak hal yang bisa Buat kepentingan dilakukan negara, ya, banyak hal yang bisa dilakukan dari sebuah film gitu loh. Tapi bicara soal film, ada satu tren. Justru enggak. Itu enggak. Tapi aku nonton filmnya pertama kali aku lihat Marcella, film apa sih Brownies ya kalau nggak Brownies. Kalau aku nonton hampir banyak film Mbak Yeni, aku pengagum Mbak Yeni. Jadi itu 1928 ya, terus Gadis-gadis Maraton. Gadis Maraton. Maraton, Iya. Kartini. Jadi sebagai pengurus party kan dia pasti mesti melihat dulu dong latar belakang artis-artis sebelumnya. Jadi memang senang banget ya. Aduh, kalau aja pemerintah sadar ya dunia perfilman Iya. itu bisa menjadikan satu public relationnya, kepentingan-kepentingan negara yang bisa kita Ya. masuk. Film tuh punya dua kekuatan. kebudayaannya, Pertama iya. yang Mbak Yeni bilang ya, jadi sebetulnya ini adalah diplomasi budaya. Betul. Tidak, karena hanya dengan film kita bisa bicara lintas benua. Betul. Kedua, ini adalah juga untuk potensi ekonomi kreatif kita, GDP sumbangannya terhadap negara itu juga punya potensi ekonomi loh. Jadi Ya, film tuh budaya dan ekonomi sebetulnya. Kalau kita mengkiblat ke negara-negara lain, kita juga sama-sama tahu kan Iya. siapa yang menjual film-filmnya Iya. itu untuk bisa mengangkat budaya yang ada. Betul. Jadi Kalau film tuh harus dianggap penting Amerika selayaknya. misalnya satu contoh ya, kita nggak kenal Amerika kalau nggak kenal Hollywoodnya kan. Benar. Banyak Bollywood negara juga gitu, Bollywood. banyak nih. Jadi memang Indonesia ya kita mengharapkan cepat deh nih si Pandemi, tapi memang pandemi selesai, pandeminya pemegang selesai dulu. pemangku Kepentingan. kekuasaan, kepentingan-kepentingan supaya semuanya bisa benar-benar bisa membangkitkan kembali dunia perfilman. Iya. Ngobrol-ngobrol di samping dunia film, Marcella juga bikin Indiscope. Indiscope. Iya. Ini salah satu juga mediasi loh untuk membangkitkan kembali perfilman kita ya kan. Jadi Indiscope tuh sebetulnya adalah cita-cita kita tuh pada saat itu, karena kita tahu ekosistem perfilman kita tuh kan saat belum sempurna ya. Pertama, kita tidak punya distributor di Indonesia. Kedua, kita juga masih kurang infrastruktur bioskop. Karena bioskop kita itu kalau dihitung secara komparasinya dengan populasi itu satu layar untuk sekian ratus ribu jiwa. Karena Iya. apa? Bioskop kita terletak di kota besar. Kemudian di tingkat kabupaten itu dia tidak ada bioskop. Jadi orang-orang dan pasarnya film Indonesia, aku percaya ya orang Indonesia itu sendiri. Pasti. Sehingga angka pembajakan kita itu tinggi banget. Kenapa? Karena banyak orang juga yang mau nonton terlalu jauh provinsi, terlalu mahal tiketnya. Nah, kalau kita komparasi juga dengan UMR, artinya masyarakat kita itu butuh bioskop yang tidak hanya terjangkau daerahnya atau secara fisik atau letak geografisnya, tapi juga secara harga. Ah, iya, Menurutku, value ya. Ya. jadi untuk supaya film Indonesia lebih bisa dinikmati oleh seluruh lapisan, bukan hanya menengah ke atas, penting hadir bioskop rakyat. Sebenarnya itu Indiscope itu adalah jaringan bioskop rakyat yang ingin kita inisiasi, kita bangun di Dan seluruh pajak hiburannya Indonesia. juga harus turun Pajak ya. hiburan turun. Nah, akhirnya aku baru berhasil bangun satu prototipe di pasar Teluk Gong di Jakarta Utara. Kemudian 8 bulan pandemi, jadi kita harus tutup. Hanya memang mimpiku, cita-cita dan memang konsep daripada Indiscope ini tidak hanya bioskop tempat nonton aja, tapi ada ruang edukasi, jadi edusinema. Jadi di situ kita ingin membangun SDM khususnya di daerah untuk juga bisa bikin film. Iya, Mereka siapa juga tahu bisa mereka memasarkan jalan ya. film-film mereka, film-film komunitas untuk bisa jual tiket, ajak teman-teman dia nggak cuma ke YouTube Oh, ataupun itu nggak salah cuma satu ke program-program di Indiscope betul. ini. Jadi kita ada peningkatan capacity, jadi supaya ada regenerasi. Jadi kita kayak theater of creativity yang cita-citanya untuk melahirkan atau mendorong, memberi ruang kepada generasi baru perfilman Indonesia. Adalah industri kreatif Ya, ujungnya. bagus Itu sekali dong. udah Artinya membuka jalan. pintu untuk siapapun yang Itu udah masuk berapa dalam tahun ya? dunia kreatif. Ya, sudah berjalan Mbak, dan ini tahun kedua kita bikin Indiscope Festival. Nanti kalau mungkin ada teman-teman yang nonton, sahabat-sahabatnya Mbak Yeni Rahman bisa follow @Indiscope. Itu kita lagi ada kan program-program
kelas-kelas yang menarik banget dari pelaku-pelaku terbaik perfilman tanah air, juga dari New York Film Academy tahun ini. Dan itu penting sekali, kenapa? Karena buat aku ini ada 3, kita menjaga optimisme, karena rasa optimisme ini penting sekali untuk kita punya semuanya saat ini. Kedua, literasi, medium literasi. Jadi bagaimana film ini, maksudnya masyarakat Indonesia juga terliterasi dengan digital, dengan film. Kemudian juga terakhir adalah ini juga donasi. Jadi kalau ikut kelas gitu, kita nggak jual lagi seperti tahun lalu, tetapi bayar 100.000 ikut kelas, nanti hasilnya itu kita donasikan untuk pekerja film yang terdampak pandemi. Oh, bagus itu. ya. Ada sisi misi sosialnya. Iya. Gitu. Jadi ini adalah tahun kedua festival itu, dan ini nanti juga ada awarding competitionnya. Karena kita kemarin di Agustus kan mulainya, jadi filmku perjuanganku, ini perjuanganku. Jadi bagaimana kita ingin memotret juga perjuangan-perjuangan seluruh anak-anak bangsa, ataupun melawan pandemi, ataupun ibu berjuang untuk anaknya dan segala macam. Kita bisa melihat melalui film, karena film itu kan bisa bicara Film itu segala media hal sangat ya. komunikatif Gitu. banget sih sebenarnya untuk menyampaikan pesan-pesan. Jadi ada awardingnya juga nanti, ada awardingnya. Jadi lomba film pendek, kompetisi film pendek beserta dokumenter. Temanya ini perjuanganku. Ya, jadi mereka diberikan harapan dalam setiap kesempatan-kesempatan yang ada. Iya, jadi kita kasih kesempatan, pengennya yang lebih merata, lebih Iya, negara siapapun lebih luas. itu, gitu ya. Dan orang-orang film benar-benar kita pertemukan juga dengan Benar. komunitas-komunitas yang mungkin mereka nggak punya kesempatan ketemu langsung. Di sini tempatnya. Iya, di sini tempatnya. Jadi ini jadi kayak ruang penyambung gitu ya, ruang mediasi kayak tadi Mbak Yeni bilang, antara pencinta film dengan pelaku film dan juga dengan pemangku kebijakan. Ini didukung oleh beberapa kementerian dan lain sebagainya, supaya mereka pemangku kebijakan ini juga tahu aspirasi. Dan yang satu yang luar biasa adalah resiliensi filmmaker. Maksudnya orang-orang film tuh menurutku tangguh-tangguh dan kuat. Maksudnya di masa pandemi mereka tetap bisa berkarya. Dan di sini kita pengen nunjukin bahwa stay at home, tetapi lo jangan stop kreatif gitu. Kita harus jangan tetap mati untuk kreatif. kreativitas. Iya, harus tetap ada Mudah-mudahan kreativitas. sih ya, kalau memang kita udah kembali dengan kehidupan yang normal, Iya, pandemi harapannya ya. selesai, tidak menutup kemungkinan kegiatan itu bisa dipindah juga di Ubud ya. Insya Allah Karena mudah-mudahan. Ubud itu udah sumbernya, semua kesenian tuh tumplaknya di Betul. Ubud. Iya. Mudah-mudahan sih. Dan Mudah-mudahan. rata-rata pecinta seni Indonesia juga senang itu. Iya. Seperti Anda berdua ini. Iya, Tapi jangan lupa juga nanti bermalamnya di PJ Budi. DJ Budi Nah, Hotel, betul. Tetap saya promosi. Mau bikin villa juga dia. Oh iya, gue syuting Belum, aja. aku belum. belum ya. Syuting aja ke Ubud. Nanti pelan-pelan pingin sih, mudah-mudahan bisa kayak Mbak Yeni ya nanti kalau udah usia berapa gitu ya. Amin. Mudah-mudahan. Pokoknya memang ilmu itu tidak harus kita miliki sendiri. Betul, bisa di-share. Tapi ilmu itu yang kita miliki dari pengalaman-pengalaman kita bisa di-share juga ke yang lain, ya kan? Ya tadi yang Marcella bilang, ini dari kesibukan gue dari film sampai ke sirkuit Sentul, kita mau bikin konten di sirkuit Iya, Sentul. sampai mau janjian di sirkuit Sentul Karena lah. pengen bernostalgia dengan kegiatan gue, karena suaminya pembalap, say. Iya, Dia tahu. waktu itu masih kecil banget, tapi udah gokar, udah Formula Brahman kayak gitu-gitu lah. Ya gue bagian kerja-kerja di situ, kayak kan. Kumpul pembalap-pembalap. Sekarang ketemu Marcella di samping film, tiba-tiba di Ubud dengan kegiatan gue yang hospitality. Ya mudah-mudahan sih kerja keras ini, ketekunan ini dengan pengalaman aku juga bisa berbagi ke yang lain ya. Jadi semakin bertambah usia ya bukan kita berhenti ya dari kreativitas. Setuju. Iya. Dan kreativitas itu banyak cara. Banyak cara. Banyak cara. Nah Mbak Yeni sekarang mungkin energinya, kreativitasnya membangun Iya, benar. tempat gitu. Itu kan juga satu Karena hal yang sentuhan-sentuhan butuh juga itu kerja punya- keras loh. punya nilai Butuh- seni ya. Iya, setiap Tuh. Dan butuh sentuhan, kerja keras, butuh estetika, keseriusan. itu Iya. semua ada estetikanya, Iya. ada nilai seninya. Kalau ngelihat dia Jadi- kerja, kalau dia kerja membangun resortnya ini, aku bilang sama dia, Mayan, kalau aku jadi Mama Yen sih mendingan istirahat deh, pundi-pundi udah banyak gitu ya, tapi masih mau mikir ini, mikir itu. Tapi aku berharap suatu saat hari tuaku, aku juga Sama. bisa kayak Mbak Yeni. Benar. Aku ingin banget Benar. membangun Benar, sebuah amin. tempat di daerah yang kita cinta, kita suka. Jadi kita bukan kerja hanya untuk uang, tapi sesuatu yang memang kita suka Dan gitu. justru aku Itu melihat, kan dan paling justru aku melihat Ya, itu di iya. dirinya, Aduh, kok gimana ini ya, orang rasanya makin itu hidup berkah gitu loh. gitu. Kalau disuruh diam, sama kayak aku. Stres. Iya, aku juga gitu soalnya. Niatnya sih Bisa. kepengen Jadi- memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Iya. Kalau kita buka lapangan pekerjaan, berarti kan ada yang Betul. terlibat di dalam Betul. pekerjaan itu. Nah itu kan membawa manfaat. Betul. Kalau gue cuma menikmatin uang itu jalan-jalan sini, jalan-jalan, Iya. kayaknya Ya terlalu udah. egoistis banget gitu loh. Jadi Aku setuju. pengen sharing. Karena apapun yang kita bangun itu
sama dengan kita memberikan lapangan pekerjaan. Jadi one day Banyak insya orang. Allah kalau gue juga mau terlibat lagi di dunia perfilman, gue bilang estafetnya masih lah aja yang bagian mikirin ke situ karena ini masih banyak yang harus dipikirin. Nah di sini tuh sebenarnya gue udah ada 2 naskah yang menawarkan gue di film dan itu juga produk orang asing untuk bikin film di Bali gitu loh. Kenapa enggak gitu? Udah jangan gue lagi, gue pokoknya bantu support dan gue kepengennya yang berkaitan dengan film, dengan teater, dengan budaya-budaya kesenian. Pengennya tuh Marcella Tapi aja. jangan salah Mbak Yen, yang muda-mudanya kan juga butuh masukan dari yang sudah dong. Oh pengalaman. iya, gue di belakang layar gue bagian dorong-dorong, ngasih baterai, ngecas segala macam. Iya benar-benar. Masih pundi-pundi itu. Apa nih pundi-pundi? Pundi-pundi, oh iya. Kalau urusan nyari pundi-pundi tuh kayaknya ya, insya Allah ya. Mas Yen, tolong dong kasih masukan buat para penggemarnya si itu Mama Yen yang subscribe tuh di YouTube-nya. Dan YouTube-nya Iya, Marcella ada loh, tapi harus dihidupin lagi. Iya dong. Kita support karena Bener. karena melalui YouTube itu juga beda dengan dunia medsos yang lainnya ya, Iya. seperti IG, TikTok dan lain sebagainya. Tapi di YouTube itu justru kita menemukan kalau kita nggak terusin ya ada tanggung jawab moral kita juga kepada masyarakat. Banget. Mereka pengen denger sharing kita, Bener, apalagi- pengalaman kita, terus aktivitas-aktivitas kita gitu kan. Dan banyak yang udah bisa Marcella sharing loh ke orang banyak gitu kan. Sangat. Ya. Sedikit aja kita ngobrol udah tertumpah isi-isi Iya, kepala iya, dan isi hatinya iya. tentang perfilman. Dan program-program Indiscope tuh bagus banget sih ya. Iya. Cuman memang ya itu siapa tahu juga jadi implementasi untuk membesarkan si organisasinya. Dan itu mesti disosialisasi loh Mbak. Iya, Iya. makanya Karena kalau mudah-mudahan orang nggak ya. tahu. Karena itu butuh kolaborasi semua pihak sih untuk bisa itu ada, dan itu juga aku bangun. Ini kan sebenarnya bukan untuk aku pribadi ataupun Justru, bukan kita betul. saja, Iya. tetapi ini pertama untuk industri perfilman, dan itu juga ada impact perekonomian, dan di situ ada lapangan pekerja yang kita buka di situ, yang mana sebenarnya itu kewajiban buat aku bagi pemerintah sebetulnya untuk Iya, mensupport hal-hal seperti itu. Nanti kita himbau pemerintah yang ada di Bali. Iya. Tentunya atas restu pemerintah yang ada di pusat. Karena di Bali ini memang agak sulit untuk kita memiliki lahan di Bali loh, sebagai hak milik. Kebanyakan cara mereka menghidupin kehidupan kesejahteraan rakyat di Bali ini melalui tanah desa yang disewakan, yang dibuat aktivitas-aktivitas, dibuat pulih. Dan itu terjadi di kebanyakan tanah Jogja, desa. Mbak. Jadi Di Mas Jogja Hanung juga tuh, gitu. Anung bikin satu studio untuk film, Iya. syuting film, dan itu di tanah desa. Jadi kerjasama dengan BUMDes atau pokoknya dari desa deh gitu ya. Dengan BUMDes atau memang milik desa gitu loh. Milik Intinya desa. seperti Jadi itu. sebaiknya kita juga bisa menghimbau nih Iya. kepada terutama pemerintah daerah yang ada di Ubud ya. Kalau gue suka Ubud ya, di Gianyar ya. Mudah-mudahan ada lahan-lahan desa yang bisa kita kembangkan Iya. untuk jadi membangun komunitas seni dan budaya, tarian kah, melukis kah, Iya. mahat kah, teater kah, berpuisi. Temen gue di Salma aja udah Oh iya kemarin kita ketemu. pindah ke Bali kan. Iya. Jangan-jangan Mas Yen nanti pindah juga nih ke Bali. Kayaknya akan begitu. Karena saya lihat udah kayak garis-garis Bali Iya, banget. jadi memang Tapi aku izin ya. memang betah ya, nggak tahu kenapa di Bali tuh Jadi aku merasa memang kayak kembali rumah lagi kedua. memang harus Oh, gitu ya. kita harus tetap berkolaborasi Iya. dengan pemerintah ya, supaya mudah-mudahan Bali bisa bangkit kembali. Yang utama Kita itu, Bali pariwisatanya benar-benar bisa bisa bangkit, hidup pariwisatanya kembali. bisa hidup kembali. Banyak yang nangis loh dulu yang resort-resort di sini. Sangat gitu kan. Sel. Kalau kita kembali, Iya. udah lama di sini. Kalau lihat Iya. beberapa bulan yang lalu, Iya. mainnya sepinya kayak Betul. apa? Sekarang udah mulai hidup ya, Oh, dan iya. mudah-mudahan Iya. ini Udah mulai ramai ya, dikit, Jakarta ya kan? juga sudah mulai pulih. Tapi tetap mereka Tapi pakai Bali, PPKM, tetap protokol kesehatan gitu. Ya, Dan mudah-mudahan protokol kesehatan pandemi- sih nggak harus pandemi atau nggak pandemi ya. Iya. Walaupun tidak pandemi, sebaiknya tetap kita jaga lah Iya ya. dong, itu Kayak penting. gitu, penting kan buat Iya. kesehatan kita. apalagi kayak aku ya, ada anak kan kemana-mana gitu. Iya. Jadi makanya aku Anak agak kecil. Iya, dan sedikit dua-duanya lebih laki. gitu, harus protektif Iya, banget kan sangat, gitu sangat. terhadap diri aku dan mereka gitu, karena ya kesehatan kita kan penting buat mereka, makanya aku agak Terus seneng banget kemana-mana ketemu tidak Marcella lepas di sini. ini. Apalagi thank you loh sayang, kamu udah juga bisa hadir di DJ Butik Resort Dan thank you Spa. juga udah masuk di YouTube-nya Di ini Rahman. bagian acara ulang tahun suami. Oh iya, Aduh, ya bangga banget dong.
ada artis topnya dateng kan, ya seneng banget karena kebetulan Marcel ada di Bali. Di Bali. Iya. Pesan-pesan kamu untuk senias-senias yang muda-muda apa sih nih? Iya. Ya intinya kalau aku kita sebagai filmmaker, ya film adalah duniaku juga dan film itu adalah bagian daripada kehidupan sebetulnya kan isinya. Tapi Jadi, dari dunia kita film nggak bisa boleh jadi hospitality ya. bisa Jadi apa aja bisa jadi sebenarnya. apa aja. Acting tuh bisa jadi apa aja. Banget. Acting tuh bukan cuma buat aktor, Bener. tapi menjadi sales, marketing, even politis. Politik Itu juga, penting ya. sekali punya ilmu dasar acting. Tapi mereka nggak berakting kan? Ada yang berakting, ada yang berakting. Sekarang politikus kita malah mau jadi aktor semua. Iya gitu. Mungkin di situ banyak yang sebetulnya bisa mendapatkan piala citra. Benar. Yang mana? Pokoknya memberikan motivasi semangat ya untuk Ya, anak-anak yang muda. intinya Ya. harus tetap semangat, stay kreatif, dan Ya. mudah-mudahan pandemi ini memberikan kita menjadi generasi Indonesia, generasi muda Indonesia yang lebih kuat lagi, Ya. lebih tangguh lagi, Ya. dan mudah-mudahan semua penonton YouTube-nya Mbak Yeni itu juga bisa terinspirasi Amin. dengan apa-apa yang dikerjakan, dengan keuletan, kegesitan ya kan, dan kependekaran ya kan. Dari Ibu Sri Yeni. Kandi. Sri Kandi dari Wiri Rama, dan mudah-mudahan ya kita semua bisa bangkit, semua industri khususnya Bali, tempat yang kita cintai ini bisa bangkit lagi, pariwisatanya, ekonominya, juga kebahagiaan dan kesehatan. Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir. Amin. Jadi Harapan kita semua orang ya. jadi kita bisa kembali dan lebih baik lagi. Kan kalau kata orang Cina, kalau ibaratnya anak panah, kita mundur atau diam beberapa saat untuk kita melompat lebih tinggi lagi ke depan. Mudah-mudahan itu terjadi di Indonesia. Dan memang nggak sedikit sih ya senias-senias asing ya, produser-produser asing yang mereka tuh tertarik untuk bikin film di Bali ya. Karena Indonesia tuh menurutku, kalau kita tuh punya sistem, kita punya strategi, kita punya kemudahan investasi seperti negara-negara lain kayak Korea dan lain sebagainya. Konten kebudayaan kita jauh lebih kaya. Iya. Sayangnya memang kita belum optimal memberdayakan, menggunakan seluruh kekuatan Nah menurut itu kan kalau Dari semua unsur. Dari makanya semua unsur. kalau Tidak bisa sendiri seandainya filmmaker. organisasinya kompak menjadi satu, maka regulasi pemerintah juga bisa diberikan siapa-siapa yang mau buat film di sini sebaiknya lewat organisasi lah gitu. Iya. Nggak sembarangan juga, mereka bisa kita bantu untuk mencari figur-figur pemain yang tepat, ya kan, lokasi-lokasi yang baik, semua kekayaan alam yang ada di Bali khususnya Iya. bisa melalui mediasinya si organisasi ini Betul. gitu, jadi kuat organisasi. Itulah Jadi kenapa- pemerintahnya jangan nutup mata. Betul, soalnya itulah dia kenapa harus memang- dikembalikan kepada filmmaker karena mereka yang Iya, tahu. iya Iya. betul. Apalagi Oke. cukup ya. Kalau bicara soal perfilman, mereka berdua ini memang gak ada matinya. Kita bikin konten nanti bertahap jadi banyak gitu loh. Bicara soal film, mereka juga pakarnya. Tapi kalau kita bicara soal yang lain-lain, bisnis di sini, jaga keluarga di sini. Bikin film juga di sini. Bikin film juga di sini. Pokoknya kalau saya bikin film, uang nggak lepas sama Marcella. Ya. Lo yang Amin. nerusin gitu loh. Kalau bicara soal bisnis, masalah di sini. Iya betul. Lihat berasnya kan, nempelnya masih banyak. Kita sudah guguran nih. Mana sih? Oke, sampai Jadi Rama sampai di sini dulu. Terima kasih perbincangan sayang kita. ya, cantik. Terima Thank you kasih banget. banget. Jangan buru-buru pulang, masih di Bali kan. Iya, masih di Supaya Bali. kita bisa bikin konten-konten apalagi. Kan kita mau ke air terjun juga. But I really love your kids, so very cute. Salam buat mereka. Maaf ya, Mereka nggak boleh aku ngomong, heboh sekali. gitu loh. Dan mereka nggak pemalu. Enggak kemalu. Bukan Suami gue tuh dikalungin Kamboja, langsung diambil. Mau dikalungin tuh lucu banget. Ada fotonya tuh lucu banget. Baik, sampai Terima jumpa. kasih, sehat terus ya. Terima Mudah-mudahan kita kasih. sehat terus. Amin. Kita bisa berkarya Amin. kolaborasi. Jangan lupa like, subscribe, and share komen yang positif ya. Thank you. Bye-bye. Bye.